rasa takut itu adalah dia kasih tahu kalau lo masih takut, ada yang salah dengan pikiran lo. Kalau pikiran lo bener, lo nggak akan takut. Baru punya ijazah SD, udah sombong, udah nggak mau terbuka. Hal yang membuat akhirnya dia kesulitan karena merasa saya bisa. Jadi ada satu doktor profesor Belanda dapat hadiah Nobel, selain yang disebut manusia adalah Homo sapien kali ya, Homo apalagi apa-apa. Lalu dia bilang ada yang namanya Homo ludens. Itu artinya adalah makhluk bermain. Ya itu dia, karena dunia mungkin terlalu serius. Jadi ketika ada pemenang Nobel menawarkan opsi itu, ini ya main-main. Padahal untuk bikin kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk bermain, dia juga sampai stres banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi nyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kita kedatangan kembali akhirnya setelah tadi kita hitung 1,5 tahun dari obrolan podcast kita sebelumnya. Ada Mas RW Sentanu, Mas Nunu, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol lagi di sini. Buat yang belum tahu, tapi kayaknya semua udah tahu sih, Mas Nunu adalah penulis, kalau saya boleh bilang bukan hanya serial bestseller tapi mega bestseller, Quantum Ikhlas, yang baru-baru ini juga ada versi yang terbarunya, updatednya, Quantum Ikhlas Reborn ya. Dan buku yang sudah berdampak kepada begitu banyak orang, yang insya Allah menjadi amal jariah Mas Nunu juga. Dan sekarang ada versi rebornnya juga, dengan perkembangan zaman sekarang. Nanti pengen nanya juga soal rebornnya ini gitu ya. Ini kan bicara soal metode aktivasi hati ya. Tapi kayaknya kita seperti obrolan kita sebelum mungkin akan berbelok-belokannya obrolannya gitu ya, Sesuai dengan perasaan hati aja. yes gitu. Nah dan memang kalau mengingat lagi obrolan dari podcast kita yang dulu, pasti bicara soal ikhlas, bicara soal mengelola hati gitu, mengelola diri, pasti akan selalu bisa digali lebih dalam lagi gitu. Tapi mungkin pertanyaan pertama, apa nih yang membuat Mas Nunu jadi akhirnya menuliskan kembali, mengupdate lah ya Quantum Ikhlas ini dengan ada yang versi rebornnya ini. Ya, reborn sebenarnya itu menjadi tema dunia sih, dengan segala macam apapun yang terjadi, ada sesuatu yang mau lahir lagi ya. Bukan hanya buku Quantum Ikhlasnya, tapi dalam banyak hal secara fundamental, hal-hal yang baru atau yang lama atau apapun itu akan lahir lagi lah ya. Kebaikan baru, cara-cara baru dan seterusnya. Jadi itu, nah dalam rangka itu. Nah, dengan buku ini sendiri kan udah cukup lama, lalu kemudian meskipun udah pakai dulu namanya komputer hayati saya sebutnya ya, karena komputer belum kayak sekarang dan orang belum semua pegang laptop lah zaman dulu, tapi udah mulai kenal dan di situ ada komputer hayati. Nah sekarang kan udah jauh lebih dari situ ya, kayak AI segala macam. Nah jadi dari penerbit yang lama, sekarang pun penerbitnya itu reborn lagi kan anak muda, yang sebenarnya juga pembaca yang kemudian hidupnya terdampak oleh buku ini, dari ya katanya dari zaman struggle sampai beliau bisa si anak muda ini bisa mewujudkan impian-impiannya. Nah kemudian kita ketemu lagi, lalu dia bilang, ya, Pak kenapa Mas nggak ini dilahirkan lagi ya kan, dengan semangat zaman dan lain sebagainya, cara-caranya. Nah itulah itu munculnya. Jadi dia perjalanan alami dari sesuatu yang come and go. Nah hari ini dia reborn di situ. Ini kalau nggak salah bulan apa ya? Dia di Jogja ya. Sekarang lahirnya di Jogja. Dari Jakarta pindah ke Jogja. Lalu pembacanya dulu level kakaknya tadi, ya, kakak Batami. Ya kita harus mention di sini, ya kan? Beliau berjalan dan sebagainya. Sekarang dengan adiknya Batawi, kemudian nanti mungkin dengan anaknya ini. Anaknya kan sebenarnya yang baca ini sekarang adalah anak-anak Gen Z dan lain sebagainya. Ya itu aja sih, bahwa hidup itu tidak pernah
tidak pernah kemana-mana, dia cuma muter aja, ya. Tinggal kita siap untuk berubah, beradaptasi, ya, gitu, Bro. Dan ini mungkin saya mundur 1 atau 2 langkah sedikit, buat siapapun yang lagi nyimak video ini, jika lagi nyimak obrolan kita yang mungkin belum sempat nonton obrolan kita yang sebelumnya gitu. Iya. Jadi, Quantum Ikhlas nih meskipun ada versi reborn-nya, pada esensinya apa sih itu gitu? Oke. Jadi dia kalau bahasa sekarang namanya alignment, ya. How to align yourself with, gitu kan, dengan apa, ya apa urusanmu, apa yang menjadi topikmu. Dalam hal ini karena kita ikhlas, esensinya adalah bagaimana kita meng-align dengan Tuhan kita, gitu kan. Pemikirannya kita samain, perasaannya kita samain, tindakannya kita samain, frekuensinya kita samain. Mungkin kalau sekarang neurotransmitternya, ya kan, dopamin dan lain sebagainya yang makin itu indikatornya kan indikator non materialnya atau fisiknya kan sudah makin banyak. Nah, itu yang kita ambil, bagaimana kita meng-align dengan Tuhan kita sebagai pemilik bukan hanya kehidupan tapi pemilik kebahagiaan kita, gitu ya. Sehingga yang namanya kebahagiaan kita itu nanti sifatnya natural, terjadi, alami, lebih ke gamification, bukan struggling gitu kan. Lagi struggling ini, dia nggak aware bahwa dia lagi main game, atau diajak main game lewat disebut problem, ya kan. Nah, karena waktu game itu ya kita namanya aligning. Kenapa nih aku begini. Jadi bukan. Jadi di pemahaman kan tadinya kita sebagai victim gitu kan. Nah, sekarang kita sebagai siapa nih? Harusnya sebagai victor, ya kan? Yang bisa katakanlah emang disiapkan untuk memimpin, untuk sukses. Nah, jadi proses alignment, bagaimana kita menyadari alam ini bekerja, jejak apa namanya nih, sidik jarinya malaikat itu, kode-kode dan lain sebagainya yang bikin hidup ini like a game, enjoying gitu. Menarik. Jadi, jadi it's a game, menyadari bahwa ini it's a game gitu ya. Dan permainan itu emang ada problemnya. Oh ya. Tapi tadi kayak Mas Nunu bilang, kita tidak melihat diri kita dalam game ini sebagai victim, sebagai korban, tapi sebagai main playernya, ya kan. Dan main player itu pasti kan ya ada tantangan dalam permainan itu gitu. Tapi bahkan saya tadi dari apa yang tadi Mas Nunu share, saya jadi berpikir begini, selarasnya dia dengan pemilik kebahagiaan kita gitu ya, Tuhan itu adalah konsekuensi dari kita menyadari terlebih dahulu gitu, betul kan ya? Karena kita menyadari, maka kita kemudian bisa mengarah kepada keselarasan itu. Iya. Betul, karena kalau gamenya dia nggak pernah berubah, ya. Masalahnya playernya yang berubah-berubah kan, modenya atau apapun. Sorry, maaf, playernya ini bukan arti orangnya berubah, tapi maksudnya playernya berubah itu artinya caranya si player menjalaninya gitu maksudnya. Oke, terus. Iya, caranya dia, ya lebih ke caranya dia. Gamenya tetap sama, orang baik, harus begini, akan begini, kenapa jadi orang harus menolong, kenapa harus sabar, kenapa harus ikhlas, kenapa harus semangat. Nah, itu kan udah baku value itu. Tapi kemudian ada tuh yang mencoba itu dengan cara dia ragu mainin gamenya, ya kan? Dia takut mainin gamenya, ya kan? Dia nggak semangat, ya kan? Overthinking gitu ya. Game mainin aja, tendang aja dulu, kan nggak tahu lo kemana. Iya, tapi kan nanti soalnya kalau gue tendangnya salah, panjang, nggak main-main juga gitu akhirnya. Nah, ini itu dengan ikhlas kita insya Allah bismillah aja kan. Ini yang aku tahu. Biasanya kenapa kalau dari pengalaman Mas Nunu selama ini yang membuat orang jadi banyak tadi overthinking, dari takut, dari ragu itu? Kebanyakan mikir, kebanyakan informasi, dan kurang merasa. Kalau game kan harus ngerasain, enjoy nggak? Kan? Kebanyakan berstrategi lah bahasanya, ya. How can we
no, ini sudah kebanyakan informasi atau kebanyakan strategi. Karena di satu sisi kan juga butuh dong informasi, butuh juga dong strategi. Yang menemukan balance-nya itu gimana? Kalau udah nggak happy, kerjaan hari-hari yang tadinya nyenengin sekarang udah ngeselin, ini apa nih gini, ini udah berstrategi nih, nggak tahu permainan lagi ngapain. Jadi dia udah membuat game itu menjadi rutin yang nggak boleh berubah. Karena kalau game kan bisa main cair ya kan, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang bolanya ke kiri ke kanan. Nah kalau dia pengen diotomasi bahasanya gitu kan, ya jadi dia overthinking, strategizing gitu kan, ya kurang ikhlas. Nah itu kirinya adalah ketika kita nggak enjoy the game, kita nggak enjoy lagi hidup. Nah di situ dia mulai banyak problem. Jadi ketika maksudnya di satu sisi kita ada rasa-rasa negatif itu wajar, tapi ketika rasa negatif itu yang sudah lebih mendominasi gitu mungkin ya, itu yang Ya sudah indikasi gitu ya. sebenarnya intensity bahasa sayanya, artinya kalau serius itu bukan serius tapi intensity kita main game itu. Gitu ya. Inten sendiri itu kan ada niat bahasa mungkin ya, kalau kita mau bedah inten itu ada niatnya, kapasitas nawaitunya itu serius, tingkat seriusnya itu aku mau beneran nih, aku mau main beneran gitu ya. Jadi serius, mainnya serius gitu, Serius bermain. serius bermain gitu. Jadi kita siap salah gitu. Siap salah, siap kalah. Nah, tapi semua happy ya. Dan disitulah proses ya kita tumbuh. Nah, sering kali tapi tadi kan orang masih belum menyadari bahwa ini permainan gitu, dan sepertinya tadi memang salah satu yang tahap awalnya adalah menyadari dulu. Ya. Karena ketika kita menyadari bahwa it's a game ya, itu akan membawa kita untuk bisa lebih selaras tadi. Nah, proses menyadari atau buat orang-orang yang mungkin dengerin ini masih Gimana ya? masih belum connect itu Iya, bagaimana? gini, kan banyak yang bisa kita pakai. Tapi karena ini ikhlas ya, itu value dari agama Islam. Di situ kan ada ayat ya, Pak. Kan saya juga lupa sih kalau bahasa Arab, saya jadi enggak jelas, saya nggak ngerti ya. Maksudnya tapi di situ disampaikan bahwa tidaklah hidup ini melainkan senda gurau dan permainan belaka. Itu nggak dibahas. Gimana praktekinnya? Tapi udah dikasih clue-nya. Ada yang serius, ada apa, nah kita nggak ngebuka itu. Coba buka itu satu ayat itu, lalu mainkan atau artikulasikan, rasain. Apa sih, kenapa sampai Tuhan sampai Allah bilang ini permainan? Ini serius banget nih masalah gue ini sudah. Tapi dia bilang tidaklah melainkan senda gurau. Siapa yang bercanda? Kalau itu mau, ya itu dia. Permainan sama bercanda itu sama. Dia bercanda lah, supaya seneng sebenarnya. Bercanda itu kan bukan apa, ngeprank lah. Ngeprank kan bukan untuk nyakitin, Pak. Lebih supaya kita happy lah, keluar dari rutinitas. Jadi lebih ke situ. Nah, dan itu juga caranya semesta ini untuk menuntun kita, ya, menuntun kita. Lagi pula kalau anak-anak diajarin apapun lah ya, filosofi pendidikan kan, kalau dia happy dia pintar. Dan itu juga jarang lagi dipahamin. Jadi terlalu serius, TK dibuat serius, harus bisa bahasa Mandarin, Inggris apa misalnya. Orang tuanya juga mikirnya kejauhan, ini anak gua baru lahirnya udah harus kayak gimana gitu. Ada nggak? Diajak mainnya pakai bahasa Inggris, ya dia nanti kan bahasa Inggris, bukan diajarin bahasa Inggris. Atau bahasa Mandarin, atau bahasa Arab, apapun. Jadi itunya jadi ya, yang hilang itu tadi hati kita atau jiwa kita itu nggak main. Itu. Saya jadi teringat sekian tahun yang lalu, gue mungkin lu inget ya, waktu kita lagi kita ngundang Ayah Pidi Baik yang nulis buku Dilan Jobin Bandung ya. waktu itu ada peserta yang tanya, ayah, panggilan ayah Pidi, panggilan ayah,
"Ayah kok bisa sih ngejalanin tuh semua kok kayaknya santai aja gitu," gitu. Terus jawabannya saya jadi ingat jawabannya dia, "Lah kan hidup itu emang permainan." Terus orang menunggu lanjutan jawabannya, terus, "Ya pertanyaan selanjutnya udah kelar," gitu doang. Kan gitu. Sesimpel itu. Yes, kalau itu kan namanya kesadaran jatuhnya, Iya iya. ya. Mau nggak lo nyadarin itu? Nyadarin itu, mau nggak kenalan sama itu, ya? Kenalan dulu. Setelah yang serius-serius kita cukup kenal, ya kan, hasil dan dampaknya, nah ini yang kayak gini nih, ya kan harus di-exercise juga, di-explore supaya ada experience, tentu nanti dibandingkan lah, ya. Nah, itu keberanian untuk itu, kemerdekaan juga sebenarnya, ya bahasanya merdeka gitu, nggak terikat pakem, ya, out of the box, ini kan bicaranya seperti itu. Tadi saya mau ini, ada satu lagi mungkin gampang di-browsing namanya, jadi ada satu doktor apa profesor Belanda, dia sampai dapat, hadiah Nobel ketika dia propose atau dia simpulkan bahwa selain yang disebut manusia adalah Homo sapien kali ya, Homo apa lagi apa-apa, lalu dia bilang ada yang namanya Homo ludens. Homo ludens. Nah, dia menjelaskan itu dan dia dapat Nobel, ya. Itu Homo ludens itu artinya adalah makhluk bermain. Ya, makhluk bermain. Dan, ya itu dia, karena dunia mungkin terlalu serius, jadi ketika ada pemenang Nobel menawarkan, itu, opsi itu juga nggak dia tangkap. Ini main-main. Padahal untuk bikin kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk bermain, dia juga sampai stres banget. Paradoks, ironi, iya, hanya untuk menyimpulkan itu. Nah, itu jadi secara apa namanya, tuntunan agama ada, tuntunan ininya ada, masalahnya kitanya mau exercise nggak itu. Nah, quantum ikhlas adalah kita bisa lihat di situ. Dan artinya kalau kita menyambungkan ini dengan ini adalah permainan dan ikhlas tadi itu, ikhlas ini adalah salah satu kunci atau kunci agar kita bisa satu melihatnya sebagai permainan, dan ketika permainan itu lagi ada masa-masa sulitnya, tantangan sulitnya, kita bisa lebih enjoy menjalani permainannya itu adalah dengan si ikhlas ini. Relationship kita sama dunia itu nggak mechanical yang kayak di sekrup atau di las gitu, ya kan? Jadi semua kita sadar bahwa kita nggak terkunci gitu, ya. Nggak terkunci, kita nggak dipaksa, kita nggak memaksa, kita flowing semuanya, ya. Kita accepting bahasanya. Baru kemudian kita bisa ngelihat kehidupan itu lebih natural. Artinya, nah ini di sana ada bayangan angin ya. Itu kan angin entah kemana tapi daun kan nggak selalu sono gitu kan. Itu pada main tuh. Padahal pasti anginnya satu arah tapi dia ada yang ke sini, ada yang ke sini. Yang sebelahnya nggak ngomel tuh sama yang satunya tuh, "Lu ngapain lu ke sana?" gitu. "Kan ke sini," katanya. Enggak kan? Makanya kita bisa nikmatin alam tuh kayak gitu. Dia nah kita kurang seperti itu kan. Kalau ada yang sedikit gini kita bilang, "Salah, lu harusnya gini kayak gue," gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu yang akhirnya kita juga nggak tumbuh, gitu, nggak enjoy, ya. Memahami diri kita, satu tadi nggak terikat tuh free, ya. Tubuh bisa diikat, tapi jiwa kita siapa yang bisa ngikat? Ya, so ikhlas itu bicara tentang jiwa yang merdeka dan bahagia. Apakah kamu melakukan bisnismu dengan atau kuliahmu atau menjalani profesimu dengan jiwa yang merdeka dan bahagia, gitu ya, atau enggak? Apakah bisa jiwanya itu merdeka tapi tidak bahagia atau Oh iya, kalau dia merdekanya tidak bertanggung jawab. Sakar PDW kalau bahasa Jawa, ya. Kan merdeka gua boleh dong gini, ya boleh aja, coba aja, tapi kan lu nggak bahagia nanti.
karena kena dari sini, nggak boleh dong gitu gini, ya laut dipagerin, merdeka lah ya, tapi kita kan bikin orang nggak bahagia, gitu. Ya merdeka sih merdeka, yang lain ngerti nggak magerin laut, ini ada yang magerin laut, nah dia nggak bahagia. Kenapa itu? Lanjutin, karena dia emang nggak bahagia, siapapun itu, gitu ya. Nah ini mesti disadarin, bro jangan gitu bro, berarti lu nggak happy juga sebenarnya dalam hati. Kalau sebaliknya bisa nggak bahagia, jiwanya bahagia tapi dia tidak merdeka? Ya tidak merdeka secara fisik ya, bisa, masih terperangkap 9 to 5 ya bisa ya, tapi jiwanya dia tahu bahwa ini adalah proses, pada saat nanti aku selarasin, aku akan dapat kerjaan, aku akan bikin kerjaan yang badanku merdeka, pikiranku merdeka, jiwaku merdeka. Dan sekarang aku lagi belajar untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa nurut, belajar nurut, disiplin apa-apa ya, dan masih tetap bahagia. Jadi dia merdeka meskipun dia dikungkung, karena dia mau mengambil makna atau mempelajari value. Karena setelah value-nya berhasil dipelajari sama jiwanya, sama raganya, maka kehidupan akan menuntun dia ke status yang lebih pas buat kapasitasnya dia yang udah meningkat. Kalau dari pengalaman Mas Nur sendiri, di satu sisi ini kan yang Mas Nur share kan ini udah sebuah ilmu nih yang jika kita terapkan dengan baik dan konsisten, luar biasa sekali dampaknya. Saya sendiri, ketika membaca Quantum Ikhlas dan belajar secara bertahap tentunya menerapkan itu, saya sendiri merasakan dampaknya. Oke, saya senang banget ketika kita pertama kali ngobrol dulu dan akhirnya ketemu lagi sekarang juga. Nah, tapi dari pengalaman Mas Nur sendiri, mungkin buat yang lain juga yang nyimak juga, saat baru mulai mau menerapkan terkadang tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita membacanya atau mendengar dari orang lain gitu. Pengalaman Mas Nur sendiri ada nggak, momen-momen di mana ya juga kesulitan juga ingin lebih menerima ikhlas gitu Ya, dan prosesnya gimana? prosesnya gini, Anda bisa ikhlas dengan cara sadar dan mempersiapkan diri, ya. Bukan untuk susah-susah, sebenarnya gamenya dinaikin levelnya. Tapi kita bilang, wah susah hidup gue. Padahal secara game, ya naik udah levelnya. Tapi dia nggak sadar kalau ini nggak game. Kalau ini adalah game. Oke? Nah, aduh pertanyaannya apa sih, lupa. Tadi kan pengalaman Mas Nur sendiri. Iya, untuk itu. Nah, jadi kesadaran bahwa ini adalah proses di mana dan akan menuju kemana, ini penting. Ini kesadaran sebenarnya, kesadaran gue tuh lagi ngapain sih, ya, kenapa sih gue ada di posisi ini, gitu kan. Nah itu penting sampai kemudian oke, aku mau serius, mau intens, lewat apapun yang hadir, aku mau engage. Nah ikhlas itu engage bahasanya, ya, lebih engage dengan kehidupan apapun yang terjadi. Dengan situasi tersebut gitu. Kalau nggak engage, bahasanya kan resisten, bahasanya gue disengage, gue nggak mau tahu, gue nggak cocok. Tapi kalau kita mau tumbuh, kebetulan kejadiannya adalah seperti itu, kita harus aware bahwa ini yang membawa ini adalah karena my intention. Sehingga kalau datang sesuatu ya yang harus kita hadapi, kita udah harus ikhlas menerimanya, engage. Gue main sama lo nih, bentuknya problem, oke, gue hadapin problemnya, ya kan, aku tahu ini cuma permainan, tapi serius nih, kalau gue biasa nguasain ini, gue naik kelas nih, gitu, level. Nah itu namanya tuh yang disebut tadi pertanyaannya, gimana sih Mas seperti ininya, engagement, keseriusan untuk katakanlah kita ambil kalau tadi ayat tentang agama, ayat tentang kebahagiaan. Pancasila itu kan nggak sembarangan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Mau engage gak sama Tuhan? Gitu. Orang Indonesia kalau nggak engage sama Tuhan nggak jadi orang Indonesia. Banyakan komplain. Tapi begitu ada sesuatu yang terjadi, Tuhan lagi mengajak main game nih. Aku engage, kan? Aku ikhlas.
aku akan berjuang. Semua jadi satu di situ. Nah, nanti proses itu akan membuat energi yang dihadapi dengan itu terasimilasi atau terkunyah ya menjadi vitamin-vitamin yang kemudian membuat kita tumbuh. Nah, kebanyakan kita menghindari masalah akhirnya tidak tumbuh-tumbuh karena banyak vitamin yang nggak ya kita minum ya, atau jamu lah kalau mau lebih parah lagi ya. Pahit nih, wah udah buang aja gitu kan, maunya yang manis-manis, taunya diabetes gitu. Padahal mau diajak sehat. Nah gitu. Kepahitan hidup kan kayak jamu. Tapi kenapa kita tuh itu tadi engage nggak sama jamu? Iya, semua yang manis itu sehat. Nah, jamu yang manis pun sehat, tapi yang pahit juga ada. Nah, pelajarin tuh. Oke, kalau ada yang pahit, gue juga engage deh, gue minum. Nah, akhirnya hidup kita sehat. Tapi dari pengalaman Mas Nunu sendiri tadi pertanyaan saya juga, saya balik lagi sedikit. Ada nggak momen di mana Mas Nunu mungkin dulu saat ilmunya mungkin belum Ya, seperti sekarang, gini. sempat merasa kesulitan juga Pasti. menghadapi itu? Kesulitan itu adalah berhentinya kita kesulitan itu sampai akhirnya kita bertanya sama Tuhan, ya. Jadi Anda bisa ikhlas, kita bisa ikhlas karena tadi sadar harapannya dengan podcast ini Anda ada di situ. Ya. Karena hidup emang isinya itu. Atau Anda nunggu sampai kehidupan yang akan memepet Anda, memaksa Anda untuk ikhlas. Karena pasti nyampe situ juga. Nah, simpel lah. Kita sayang sama orang tua, sama nenek kita, tapi suatu hari kan dia akan meninggalkan kita. Ada nggak kita persiapan untuk itu? Nah, itu enggak, gue nggak mungkin dia, nggak mungkin gue selalu sayang sama dia, tahu-tahu nggak ada. Nah, kita kan begitu. Itu baru tentang itu aja, ya. Jadi kita siap nggak gitu. Jadi, nah proses itu yang namanya kepepet akhirnya baru baru ternyata ya semua orang tuh harus pergi. Nah, siapa yang kita cintai, ternyata semua bukan milik kita. Kan baru jadi pujangga tuh kalau udah kena itu, yes. Memahami kesadaran. Kenapa nggak jadi pujangganya sekarang? Ya, dan bisa menyebar manfaat kepada orang-orang yang lebih perlu support lagi gitu kan. Karena di situ nanti happiness-nya sebenarnya. Happiness kita baru nanti kalau kita otot kita dalam hal itu bersamaan kita bangun bisnis, udah ada pengalaman itu, ya. Anak buah gini gitu kita udah tahu juga, ya. Ketemu klien yang gono gene kita pun tahu karena dia juga manusia, ya. Jadi yang kita naikin bukan derajatnya sih, tapi yang kita naikin kelasnya itu ilmunya, itu ilmu menjadi manusianya, ya. Ilmu menjadi manusianya. Nah, sehingga karena kita akan berhubungan sama manusia, nah di situ insya Allah kita nggak akan kerepotan karena ilmu itu sudah kita latih. Waktu terakhir kali kita ngobrol di podcast ini, Mas Nunu pernah bilang ikhlas itu sebenarnya gampang. Iya. Paling gampang orang nggak ngapa-ngapain ikhlas itu. Nyender sama Allah nggak ngapa-ngapain. Hatinya. Otot masih pegang begini, pegang pistol, bertahan siapa yang nyerang kita, kepepet kita kan. Tapi hati kita gue udah nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Mati dah. Tapi ada yang nongol kita tembak. Gitu ya? Itu ikhlas. Tapi ada fear juga di situ kalau gitu enggak? Ya kan harus di-engage fear-nya. Artinya menghadapinya dengan ada rasa takut juga, ada kayak waspada gitu. Ya itu kan kita punya raga, rasio, rasa, ya. Raganya gimana, rasionya gimana. Nah rasanya yang lagi fear, ya misalnya kan kita harus hadapin juga, kita engage juga. Nah, kita pelan-pelan ini rasa ini apa ini? Jadi kan bicara tentang rasa, manajemen emotional emotional intelligence. Ya. Apa itu rasa takut sebenarnya? Rasa takut adalah coachnya kita juga. Ya. Karena rasa takut itu adalah dia kasih tahu kalau lo masih takut ada yang salah dengan pikiran lo. Kalau pikiran lo benar, lo nggak akan takut. Nah situ namanya mindset, itu namanya belief.
Kenapa gue sampai takut kayak gini? Biasanya orang takut udah dihindarin aja kan. Tapi kalau orang takut, kenapa gue takut ya? Gue salah mikir nih gue. Ah itu namanya tumbuh. Kayaknya ada yang salah mikir. Coba aja, ya mindset gitu dulu deh. Kalau lagi takut bilang kayaknya gue salah mikir. Gitu aja. Nanti kan nggak takut lagi. Ini ya. Kita nggak langsung dikuasai sama takutnya, karena emang takut itu ada kesalahan proses berpikir apapun itu yang harus dikaji setiap hari seumur hidup, karena kita banyak takutnya kan, sampai akhirnya oh ternyata ini terjadi. Jadi misalnya Fir tadi bicara, ya itu dia. Saya pernah belajar bahwa ya kayak tadi Mas Nuno bilang, setiap emotion tuh punya pesannya masing-masing, termasuk rasa takut. Kayak ya either ada sesuatu yang perlu kita hindari atau sesuatu yang perlu kita perlu mempersiapkan lebih baik mungkin, atau sesuatu yang perlu kita persiapkan. Dan seringkali orang bukannya menindaklanjuti pesanan tapi justru sibuk sama si pembawa pesannya, Ya, sibuk sama si rasa takutnya, tapi bukan mencoba memahami kayak tadi Mas Nuno bilang, ini apa sih pesannya dari rasa takut gue ini gitu, kenapa ya gue ngerasa takut nih. ya di game itu tadi, di game kan banyak sekali yang kita ini sebenarnya gue ngapain nih, gue ini ngumpulin apa kan? Ngumpulin nyawa supaya apa segala macam. Nah, pesan-pesanan banyak. Tapi kalau di game kan dikasih lihat, ya. Kalau ini kan kita nggak ada kelihatan. Orang sabar, disuruh sabar. Sabar itu apain sih sabar? Udah jelas dia yang salah. Besok udah harus gini, diambil sama dia. Gua harusnya gitu kan. Ya oke, itu juga boleh. Asal ikhlas, hajar dia, gitu kan. Hak lo. Nanti kan ada konsekuensinya. Itu juga jangan marah lagi. Kalau dia bawa lagi yang lain, akhirnya kita jadi ramai di situ. Silahkan semua diekspor, atau kita ikhlasin, atau kita sabarin. Karena kalau disabar juga, artinya ada energi yang kita latih, yang kita kita olah, yang kita tingkatkan intensitasnya. Ya, nah, ini begitu sabarnya selesai, nah kemudian kita jalan, itu jalan tuh gampang, misalnya. Karena ternyata kita jalannya nggak sama kemarin sebelum sabar. Dalamnya, luarnya masih begini-begini aja, tapi dalamnya itu energi yang diolah itu sudah menjadi yang disebut apalah namanya itu tenaga dalam lah. Sabar kan nelen rasa nggak enak. Dengan ikhlas, maka ada energi yang kita olah yang kemudian masuk menjadi bagian dari kekuatan kita, ototnya itu kan. Nah di situ begitu itu begitu dijalanin muncullah kemudahan. Jadi sabar itu bukan sekedar ya udah deh gue sabar deh, kalau udah mau dia tuh Jauh dari itu, jauh itu kayak apa sih kalau di game kan sesuatu yang harus kita lompatin, rintangan atau apa yang kemudian kita pikir nggak penting, ataunya dia ngumpulin itu tuh poinnya banyak. Kapan-kapan dia langsung bisa beres sendiri urusannya. Yang lain masih nyangkut karena nggak ngambilin itu, gitu. Ya. Gitu. Jadi ikhlas itu gampang, tapi kenapa banyak orang masih merasa kesulitan? At least dari pengalaman Mas Nuno. Ya tadi sebenarnya dia maksudnya bukan kurang intens, dia tidak cukup dituntun untuk menyadari apa hidup ini, ya kan? Dan bagaimana hidup ini berlangsung. Kembali ke situ lagi ya. Balik lagi. Ya hidup ini mengalir tanpa resistance, ya kan? Berpikir terbuka, besar hati, pikirannya terbuka, maka dia akan mengalir. Nah, sementara kita dengan baru punya ijazah SD, udah sombong, udah nggak mau terbuka sama kakaknya yang SMP, udah macet dia. Nah ini hal yang membuat akhirnya dia kesulitan karena merasa saya bisa. Dan ini yang sebenarnya budaya yang harus terus dihidupkan, disampaikan ke semua anak kita dan sebagainya, bahwa sepintar-pintarnya kita itu kita nggak tahu apa-apa. Apa sih yang saya tahu tentang hidup? Nggak banyak. Pemahaman kita bisa banyak
tapi yang kita tahu sedikit banget. Meskipun dia udah 24 jam pakai AI, udah tahu apa? Tahu Putra enggak gitu yang di ini kan. Putra adiknya, kakaknya, belakangnya, kiri kanannya kan nggak tahu. Kita cuma tahu apa yang kita tahu. Jadi kita sedikit kali lah maksud, ya. Nah, disitulah sementara antara satu poin atau satu hal ke hal yang lain itu kan nggak ada yang nggak nyambung, ya. Kalau kita bilang, oh saya jago ini, nggak taunya yang sini harus berurusan. Kejagoan kita ini harus dipadukan sama kejagoan di sini yang kita belum siap misalnya. Nah akhirnya pada saat itu terjadi, waduh nggak cukup ilmu gue. Gitu, hal-hal seperti itu karena merasa bisa. Ya, jadi kalau secara budaya nih, budaya Jawa namanya iso rumongso leuwih becik gitu ya bahasanya daripada rumongso iso. Bisa merasa lebih bagus, lebih baik, lebih keren, lebih hebat daripada merasa bisa. Bisa merasa. Kamu bisa merasa nggak? Banyak itu nggak tahu juga. Nggak tahu gue lagi bete, gitu kan. Tapi cuma itu di situ. Orang lain bete dia nggak ngerasain. Karena kalau dia bisa merasa, temennya, kakaknya, adiknya, pohonnya lagi nggak enak atau lagi enak, dia pun bisa ngerasain. Ya. Nah disitulah dia jalanin hidup ketuntun sama rasa yang enak, positive feeling. Ya, dengan orang-orang yang rasanya enak. Ya, nggak bisa nyampur sebenarnya. Ya, nggak bisa nyampur. Kalau kita masih nyampur sama yang nggak enak, artinya kita masih nggak enak juga di dalamnya. Maka itu kita masih di situ. Nah, latihan lagi. Gimana nih ngilangin yang nggak enak, ngilangin kecurigaan, ngilangin ketakutan, ngilangin apa. Nah, itu gamenya. Begitu kita takut, ya, kita hindarin. Udah ngumpet kan ke situ juga itu yang kita takutin. Kan gamenya yang di situ. Nah, lo lagi harus handle ini. Gitu. Tapi kita pikir itu bukan game serius. Akhirnya kita kabur-kaburan. Padahal kalau itu kita hadapin, ya, terkuak gitu. Sialan. Nah, situ merdeka namanya. Move lagi, nanti belajar satu value lagi, satu emosi lagi, satu kesadaran lagi. Nah, ini kita tahu Einstein sama Raden Mas Sosrokartono tuh, kakaknya Raden Ajeng Kartini kan, hidup ini adalah daur ulang keikhlasan. Einstein sama, bahwa ini cuma daur ulang energi yang berdasarkan dalil atau falsafah yang namanya keikhlasan. Muter aja deh. Nah kalau semuanya ikhlas, daur ulangnya cakep, bagus, tumbuh, makmur, semua komplit, ya. Kalau nggak ikhlas, bisa dapat material biasanya yang dikejar, konotasinya ke situ kan. Tapi yang nanti yang non materialnya dia nggak punya. Ingat duit, teman dikit, gitu kan. Atau udah punya ini, bisa ini nggak tahu anaknya nggak demen sama bapaknya yang udah capek-capek ngebangun buat anaknya, ya. Karena bapaknya gimana atau ibunya gimana. Hal-hal gitu yang kemudian hidup ini buat apa ya? Itu pada datang semua ke saya kan. Gue udah punya ini, tapi anak gue, tapi ini gimana ya mas? Hidup ini apa sih mas? Ya itu dia. Ya, rasa tadi nggak ada. Nah, kita makanya latihan. Latihan agar bisa merasa. Bisa merasa. Nah, tadi kan bisa merasa bukan merasa bisa gitu. Bagaimana kita bisa menavigasi juga ya? Karena di satu sisi percaya diri kan penting, jangan sampai kita punya low self esteem, merendah diri gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita percaya diri, kita tahu bahwa kita tuh bisa, kita tapi bukan arti merasa bisa yang arti negatif tadi. Nah itu gimana tuh? Percaya diri itu nggak ngerasa apa-apa sebenarnya. Percaya diri kan level proficiency bahasanya. Kalau secara profesionalnya bisa pakai kamera dan lain sebagainya. Apakah nih kita ngomongin lagi Putra. Tanya sama Putra, lu bisa jago kamera ini, lu ngerasa hebat nggak sih? Tanya, Gimana?
atau rasa ya biasa, ya gini ya Mas, apa sih hebatnya aku, ngerti ya? Padahal kita kalau pegang kamera banyak banget yang kita nggak tahu yang dia tahu. Jadi ketika orang punya proficiency, itu ya, atau kompetensi yang itu di bidangnya, pasti ujungnya nggak merasa bisa apa-apa, nggak banyak yang dia tahu. Saking banyak yang dia tahu, maka dia akhirnya sadar, nggak masih banyak yang gua nggak tahu. Itu aja gamenya, kan. Tapi beda dengan rendah diri ya? Lain, tanya aja Putra, emang dia rendah diri? Enggak pasti, tapi dibilang sombong ya enggak juga, orangnya begitu, semua standar itu pasti kelihatan gitu. Suruh gini pasti ikhlas dia. Karena dia sudah menguasai alat dan menguasai emosinya, mindsetnya pas, karakternya ada. Kerja sama dia pasti gampang, gitu, gampang menyesuaikan dia, gitu. Kan itu yang dicari. Kalau semua orang kayak gitu jago di bidangnya masing-masing, nggak ngerasa jago antara satu sama lainnya, coba kerjain apa-apa ya beres, ada tinggal bagi-bagi aja kan. Tapi sekarang enggak, ini nunjukin diri aku, akhirnya repot. Ada faktor ego di situ ya? Atau Setelah raga dia, sekali raga ini ya, raga ini dilatih, kuat dia badannya, nanti kan rasio. Rasio dilatih, pakai praktek lagi, praktek, motret sampai dia masuk ke syaraf lah, udah pakai feeling, terasa namanya kan. Udah nggak dibaca lagi, tapi dirasa gitu kan. Nah itu kan ini berapa tahun nih? Ini salah satu proses persiapannya atau tahapannya, ya. Tapi biasanya orang nggak nyampe ke sini, sampai di sini aja. ini rasionya? Sampai rasio, lalu jago-jagoan. Gue lebih hebat dari lo karena gue udah sekian tahun. At least gue gini, adu-aduan gitu. Ya nggak apa-apa, tapi hidupmu kan nggak sendiri. Karena kalau gue yang sok jago, lo yang sok jago, kita hilangin kesok jagoan kita salaman, Tuhan kasih, nih lo kalau berdua, gue kasih mainan yang lebih seru nih berdua, ngerti ya? Kolaborasi kita di situ. Tapi kalau kita sok jago, ya udah kata Tuhan ya lo jago-jagoannya sendiri. Manfaat kita cuma buat kita doang. Tapi kalau kita udah nggak ada sok jagonya, lo kalau berdua sebenarnya bermanfaat. Oh gitu ya, ayo diajak main. Itu. Nah ini yang mungkin secara nalar, secara rasio orang nggak mikir ke situ. Bahwa semua udah diatur, semua persoalan itu diatur, kita ikhlas, kita engage, kita intent, kita happy, kita merdeka, dia jalan sendiri tuh. Itu full. Ikhlas itu bukan loyo. Ikhlas itu kagak tidur saking happy-nya. Iya. Justru bersemangat ya? Iya, saking semangatnya, waktu nggak cukup buat orang yang ikhlas. 24 jam nggak cukup, terlalu banyak kreatifnya, terlalu banyak yang dia mau kontribusi, ya, terlalu banyak orang yang mau dia tolong. Nah, akhirnya jalan terus, tapi bukan overthinking, bukan stres. Nah, badan sehat. Nah, itulah nanti ada orang, lu nggak tidur lu, kok nggak sih? Ya itu dia. Karena dopaminnya apa segala macam udah jalan otomatis. Itu engagement level dari seseorang yang hidup yang berbeda. Nggak bisa dinalar secara biasa yang gitu. Kayak orang tadi yang emang excited atau suka sama permainannya, sehingga dia pengen terus ngejalanin orang yang tadi main. Iya, anak kita yang senang bola kan di rumah, maupun di rumahnya kecil kan bola ditendang-tendang juga gitu, dung, suruh tidur ya nggak mau, ke tembok, ya kan? Engage banget, dipeluk nanti sambil tidur, itu bentuk-bentuk kecintaan sama engagement kan di situ. Mas Nunu ada tips nggak? Mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa dipraktekkan untuk membantu kita semua untuk bisa lebih mengasah rasa ikhlas tadi. Saya sambil minum juga. Iya, masih ikhlas. Tipsnya paling gampang, ngilangin semua keluhan, ya.
enggak mengecilkan juga keluhan itu. Saya ini it doesn't work. Gue nggak pakai ini satu. Dan pakai satu kata aja namanya siap. Ketika ya Bro Ali bilang, "Mas besok ini ya." Siap. Gitu ya. Kita janjikan jam 10. Kejadian hampir setengah 3 nih. Kalau you nggak siap sama saya nggak siap. Saya juga tadi kan lapar apa segala macam, tapi jalanin aja. Rencana jam 10 sampai kita setengah 3 lah baru kan. Tapi kan jalan nih. Kenapa? Cuma karena siap doang. Jam 10 lolos. Gitu kan. Nah, apakah ini jadi nggak jadi ya besok lagi kan terus namanya. Ya, jadi ganti apapun dengan siap. Dan hadapi apapun dengan siap. Menuju apa yang kamu inginkan. Tidak pakai tapi. Hidup tanpa tapi. Hidup tanpa tapi. Hidup tapi. Tapinya soalnya. Nah, hidup tanpa soal. Biasanya tapinya soalnya jangan-jangan. Takutnya. Itu kata kunci itu semuanya. Jangan dipakai. Di notice, oh ada ini takutnya. Oke, skip. Siap. Tetap ambil siapnya. Latihannya di situ. Ya. Karena tadi kalau lo bilang takutnya itu ada pikiran yang salah. Meskipun kita belum aware tentang pikiran itu, anggaplah udah begitu dalilnya ada yang salah nih. Aku tetap jalan dengan siap. Nah, tetap siap aja posisinya, ya. Bergerak. Itu tipsnya. Jadi kalau tadi soalnya tapi jangan takutnya itu kan kaitannya sama itu kekhawatiran akan konsekuensi nanti di masa depan. Ya. Kan arahnya ke sana tuh. Nah, siapnya itu kan siap itu artinya membantu kita untuk hadapi dulu gitu kan. Hadapin, jalanin dulu gitu. Nah, tetapi meskipun kita terus sudah punya mentalitas siap gitu ya, akhirnya kita hadapi, kan itu pun tidak menjamin bahwa hasilnya nantinya akan seperti yang kita inginkan nih. Bisa saja nanti meskipun kita udah punya mentalitas siap kita hadapi, bisa saja ternyata hasilnya itu Pertanyaan ini masih mengandung takutnya. Iya. Kita udah drop. Iya. Tapi takutnya masih muncul. Karena itu kita harus bukan kalahin, kita harus bisa mengatasi pikiran sendiri. Ya. Di level itu tambahin lagi satu namanya drop your expectation. Makanya tanpa tapi, no matter what, tanpa ekspektasi. Ekspektasi akan hasilnya bagaimana? Karena ikhlas itu tidak mengharap hasil. Ikhlas itu hanya berserah dan melakukan yang terbaik. Hasilnya lillahi ta'ala. Ada tipis-tipis pengen itu, atasin itu. Bukan kayak itu manusiawi juga gak sih? Kita punya hasilnya ini gitu. Tapi kalau udah latihan kayak gitu, itu emang gak ada. Itulah menjadi karakter. Karakter cuma orang siap aja, Bapak jadi nggak jadi terus. Dia juga nggak marah-marah karena nggak ada ekspektasi. Cuma pengen memenuhi panggilan ke sini aja. Oh besok Pak, oh gitu ya udah. Gini gitu loh. Karakter itu. Kalau misalnya begini, ya dia punya ekspektasi, dia siap dan dia punya ekspektasi. Tetapi dia juga tahu kalau hasilnya tidak seperti yang dia ekspektasi, itu lebih oke juga. Nggak apa-apa, ekspektasi itu kan nanti perbedaan antara yang terjadi dengan ekspektasi itu pasti masuk yang namanya frustrasi. Jika dia tidak bisa mengelola dengan menghadapi dengan baik, jadi frustasi gitu. Selalu ada ruang untuk kita jadi frustrasi. Karena saya expect segini, jadinya segini. Nah, ruang itu yang kita juga hilangin. Ikhlas itu kan nggak punya kosong sebenarnya. Kosong. Ya tentu belajar pelan-pelan. Ngilangin keluhan pelan-pelan. Karena ini aja kita ngomong begini, pasti ada kepala kita yang bilang, Bapak ngomong doang. Ya kan gitu kan. Praktekin aja, nggak usah dipercaya, dipraktekin. Itu kan sih hasilnya gimana. Nah, tambah lagi satu, jangan dibahas. Maksudnya? Apa-apa itu jangan dibahas. Dikerjain, diminum, dimakan, diselesaikan, ditunaikan, ya. Tapi jangan dibahas. Boleh kasih contoh nggak maksudnya? Saya ada gambaran tapi saya mau make sure saya nggak salah. Jadi jangan bahas hidup. Hidup itu kayak gini.
gini aja deh, terutama hal yang nggak enak terutama kan yang saya ini konotasi atau namanya tujuan dari jangan dibahas itu. apa sesuatu yang kamu bahas, dia akan membahasmu, bahasanya gitu, ya kan? Nah, kalau kita bahas bisa karena kita nggak senang, maka kita bahas. Apa yang kamu nggak senang, dia menyenangimu, ya kan? Makanya jangan dibahas, karena dibahas senang nggak senang juga nanti bisa salah, gitu ya. Itu konotasinya. Jadi jangan dibahas itu supaya kita bisa cepat move, Nggak berlarut di situ. nggak berlarut di situ, ya. Ini hidup itu cepat sekali, ya, berubah, berubah, berubah. Kalau kita bahas kan kemarin, hari ini udah berubah kemana-mana nih, ya kan? Nah, kalau kita masih berkutat di situ, orang udah kemana, kita masih di situ. Jadi hidup itu mengalir untuk sepenuhnya di-engage, sepenuhnya di-enjoy, sepenuhnya di-celebrate, and then let go. And then what happens, lagi begitu diulang lagi, lagi begitu diulang lagi. Itu gamenya. Nanti kita ketuntun. Karena Sorry, tiap lanjut. nggak, saya tadi lagi jadi terpikir aja. Di satu sisi, ketika ada sesuatu yang terjadi mungkin tidak mengenakan lah gitu ya, dan udah move forward, nggak usah dibahas gitu kan. Nah, di sisi lain, ketika ada sebuah kejadian, terus kita ada rasa nggak enak, kejadian tidak menyenangkan, kan ada energi tuh, emosi kan energi juga tuh. Energi kan katanya yang tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Jadi kalau tidak dibahas padahal itu negatif gitu ya, kita jadi nggak mendapat hikmahnya nih gitu. Kita jadi nggak memproses si negatif emotion itu gitu. Nah, di satu sisi itu kan kita perlu mungkin membahasnya ini atau definisi membahasnya kali ya. Gitu Membahas kan. tuh komen sebenarnya. Bahasanya. Oke. Jangan komen deh. Ya, komen positif aja bahasanya. Karena jangan komenin juga urusan kita. Ya. Tadi gini, nggak usah dikomenin, diambil hikmahnya dengan cepat, ya then move on, ya. Itu yang let go. Karena kita banyak keberhentinya itu takutnya soalnya jangan-jangan terus komen, ya. Komen dibalas komen, kan seterusnya. Nah, itu yang bikin hidup itu nggak mengalir. Ya. This is so interesting nih. Kalau jadi tadi kalau di awal adalah tadi siap gitu ya. Nah, kemudian jika ternyata apapun hasilnya, ya tadi jangan dibahas, dalam arti jangan kebanyakan ngomentarin gitu kan ya. Ya, oke. Jangan ngeganggu energi yang lagi berjalan, karena komen itu kecenderungan ngebahas itu kecenderungannya juga negatif. Jatuhnya energi yang lagi berjalan, besok mau ada pengumumannya, biarkanlah itu. Kita dalam posisi positif, tidur, gitu kan? Jangan dibahas, jangan dikomenin, karena Allah lagi siapin solusinya, bahasa gitu kan, atau lagi dimasak di dapur, jangan ditanya-tanya, garamnya jangan lupa ya, gitu kan, jangan kematangan, jangan ini, udah jangan komen sih. Ini kan udah restoran paling bagus, Michelin 5 star, ngapain dikomenin juga gitu. Apa yang disiapkan oleh Allah pasti paling bagus gitu. Iya, udah kita tidur. Nah, itu maksudnya ke situ. Paling bagus itu bener gak nih? Kalau saya keluar dari analogi makanan tadi, paling bagus itu bukan selalu artinya paling enak. Ya. Karena tadi kayak jamu pun ada yang pahit gitu kan. Tapi kita meyakini bahwa ini adalah yang terbaik untuk kita. Dan saya jadi sambil berefleksi juga nih, berkontemplasi mencerna ini, saya jadi berpikir bahwa ketika tadi kuncinya adalah meyakini bahwa ini adalah yang paling baik gitu ya, akan memudahkan juga untuk menerima dan ikhlas tadi itu. Iya. Tadi kamu masuk ke dunia pikiran, saya masuk ke dunia rasa. Ya. Kalau rasanya mau benar, apapun yang kamu pikirkan
nggak masalah karena hidup ini akan mengikuti rasanya. Jadi gimana supaya selalu ngeflow bahasanya kan, apa namanya, bebas, enak, enteng, lega, ya kan, santai. Nah, rasa yang kayak gitu kalau kita komenin akhirnya tadinya lagi santai, oh iya juga, aduh bener ya, jangan-jangan besok gini ya, kan gitu. Jadi biarin aja gitu kan, sudah ada yang ngatur si Michelin-nya jalan gitu. Ya, ya. Jadi ya belajar untuk lebih bisa merasa tadi. Karena perlu banyak orang yang kesulitan loh. Ya, Zaman sekarang gitu. itulah kasihan, bukan kasihan, kita jadi nggak enak kalau orang nggak pada pakai rasa, kan kita nggak kurang bisa menikmati hidup, kurang temen bergembira. Happiness apa sih? Enak itu apa sih? Puas itu apa sih? Sehat itu apa sih? Coba dikupas satu-satu bisa panjang. Barangnya apa? Barangnya itu rasa. Bisa kebakar setengah, rasanya sehat, nggak masalah. Ada yang cuma ketusuk apa, rasanya udah kayak mau mati, ya masalah rasa. Enak ya jelas, makanan enak. Rumah bisa bagus, bisa nggak bagus, tapi rasanya enak nggak di rumah ini? Dan itu yang kita kurang kalkulasi. Kenapa ini rame? Kenapa orang ini gini? Kenapa dia gini? Coba deh kalkulasi secara rasa, ya. Dan nanti hasil dari karya yang menggunakan hati, karena rasa itu kan hati namanya, itu dia akan lebih diterima, lebih abadi bahasanya, lebih sustain, ya kan? Nah, coba aja ke mana-mana, ya langsung nih kepikiran kita kalau kita ke Jogja, kita mau makan gudeg, ada top of mind, ya. Nah, beliau itu ngejalanin itu sampai gede, legend itu pakai rasio apa pakai rasa? Nah, di mana nih Mbak itu ini? Eh? Di mana gudegnya ini? Eh? Di mana gudegnya ini? Kita semua punya ya. Kita punya yang namanya top of mind. Turun kan langsung siapa yang kita cari. Ada beberapa nama. Yang paling top namanya Yujum. Gudeg Yujum. Ya jangan dibahas bisnisnya aja. Orangnya ngejalaninnya sejak awalnya sampai mungkin kalau dia udah meninggalnya yang dibelain apa? Adalah dia pengen kasih orang makan yang enak. Gitu ya. Gue masaknya gini, bayar kagak bayar emang gue pikirin. Yang di Jogja masih banyak kan. Saya kemarin di sana, di itu loh, Lekman tuh, Kopi Jos tuh, kan panjang tuh, ya. Terima makan, terus karena saya jadi duduknya di sana, ngampar tuh, ya, lesehan, jauh daripada nanti, ini kan saya lapor sama dia kan, Le, ini aku makan, ini mau ngopi di sana sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. Dia lagi sibuk kan, di situ juga kan, semua gorengannya gitu. Nanti coba, dia ngeliat saya marah. Lu aneh ya katanya. Lu nggak percaya gue pakai lapor segala. Pecah nggak kepala kita? Itu yang penting lu percaya sama gue. Lu makan di mana aja, kan gitu kan? Ya, karena gue tuh bukan mintanya, gue pengen bikin lu datang di situ happy. Jangan mikirin harga lah. Kira-kira begitulah. Dia sampai sikapnya itu di luar nurul, ya. Kita supaya tertib, orang banyak kan mau dibawa jauh, biar nggak lupa. Pak saya ini satu ini. Dia mah, kamu nggak percaya saya apa katanya? Oh ya maaf saya kabur gitu. Daripada dimarahin. Coba kaji itu. Apa namanya dia legend? Gimana kalau kita lakukan di prototype bisnis kita? Gimana tuh mengincorporate yang namanya energi hati ke dalam sistem? Ke depan begitu maksud saya. Kita ngomongin gini tuh supaya
Yujum itu spiritnya Yujum itu masuk ke scale up-nya startup-nya anak-anak gitu. Rasak nanti sampai ke seluruh dunia. Nah, Jadi kita punya itu kekuatannya. ada misi yang lebih besar gitu di balik. Iya, kan semua orang bicara Indonesia emas, Indonesia yang gemilang. Seperti apa kegemilangannya? Maka menurut apa yang saya tahu yang enggak dimiliki oleh bangsa lain adalah kita punya rasa yang sangat luas dan sangat dalam karena alam kita ya dari gunung sampai ini wah semuanya itu membuat badan kita tuh ngerasa ya. Karena ada negara yang nggak punya laut, dia nggak bisa ngerasain laut. Kita anak pulau, ya kan? Ada yang nggak punya gunung. Apaan sih gunung? Kita tiap hari tidur meledak kayak ntar malam ya, sampai tidur aja dulu deh. Gitu kan. Besok meledak gue lari-lari situ. Ya, hidup kita udah begitu. Itu rasa kan. Air mengalir sungai-sungai. Kan ada negara yang nggak punya sungai. Mana ngerti dia tentang air mengalir filosofinya. Nggak ngerti. Terus kita mau samain sama negara manapun yang hebat di bidang apapun dalam itunya. Nggak bisa. Justru itu dimasukin ke sini atau kita kolaborasi sama itunya. Itu kenapa kita harus sadar gue itu dititipin apa ini bahan main. Ya. Ada laut, ada sungai berupa karakter seperti apa. Ya, ada angin, ada apa. Binatang di bawah, terumbu karang tadi kita bicara. Kalau mainin itu, nah itu baru hidup. Ya, jadi apa ya? Tipsnya juga kalau buat saya sih mainlah yang jauh. Ya, main yang jauh. Ngopi yang kental gitu kan kesayangan. Karena makin jauh mungkin ongkos kita kurang, kita akan survival mode. Nah, baru ngeluarin rasa, ada khawatir, ada takut. Tapi kan kita lihat bahwa Indonesia itu kamu nyender di mana aja orang udah pengen nolong aslinya. Ya. Tapi kalau mainnya di sini-sini aja, ya kita nggak ketemu orang-orang yang kayak gitu. Misalnya, ya. Orang yang ikhlas bentuknya. Nah, dari situlah kalau kita pulang kita praktekin di kantor. Itu. Jadi yang dikejar ujungnya adalah rasa. Betul. Iya. Dari apa yang kita lakukan, apa yang kita punya, itu ujungnya rasa. Kita ingin merasa sebuah perasaan tertentu gitu. Ya. Sedangkan tadi yang Mas Nuno bilang juga bahwa rasa itu ada ilmunya bisa dikelola gitu. Nah, jadi artinya belajar mengelola rasa ini menjadi sesuatu yang kalau boleh saya bilang mutlak dibutuhkan sebenarnya terlepas apapun keseharian kita gitu ya, apapun bidang kita gitu. Karena at the end of the day ya we want to feel something. Tapi mungkin nggak banyak orang yang menyadari bahwa untuk bisa feel something yang kita mau itu sebetulnya caranya banyak loh. Caranya nggak sesempit yang kita kira. Tapi ada ilmunya gitu. Ya. Ya. Betul. Lewat podcast seperti ini kita mulai susun ilmu itu apa. Nanti bisa dijelasin, dieksplor. Dan intinya kita kenapa sih lu tidur pengen kasurnya enak, bantalnya enak? Bukan, tidur kan rasa. Yang kita cari bukan kasur yang 7 juta, 8 juta, ya rasa tidurnya enak di situ. Kalau kasur 20 juta rasanya mimpi buruk terus kan nggak mau kita beli. Meskipun kata orang kasurnya keren. Enggak, yang aku cari adalah namanya kualitas tidur. Kualitas hidup. Nah, kualitas hidup itu bicara tentang rasa. Apakah di sini office boy asik, nggak ngerasa rendah, dia yang tinggi juga nggak ngerasa tinggi. Dia mau manusia aja mengalir, itu rasa mengalir. Ngobrol sama dan lain sebagainya. Itu yang bikin kantor enak, rumah juga sama, di jalan juga sama. Jadi rasa itu, apa sih rasa kita cari? Kan bukan mobil Mercy-nya, bukan ininya, tapi ngerasa seperti apa kalau saya naik itu. Ambil
rumusan atau equation-nya, angka dari rasa itu dicabut dari situ, itu nggak akan penting buat kita. Karena yang kita beli sekian miliar bukan itunya barangnya, tapi rasa memiliki itu. Nah, kalau rasa itu begitu pentingnya, maka buat orang ikhlas adalah kenapa nggak kita cari rasanya duluan. Perbanyak alternatifnya gitu ya, untuk bisa merasakan rasa itu gitu. Dia karena rasa itu nggak bayar. Cuma mereka pikir harus lewat sini aku akan merasa ini, gitu kan. Padahal rasa itu bisa diaktifasi, bisa apapun, yang akhirnya bisa ngerasain tanpa harus punya. Dan ini yang di Quantum Ikhlas ini pakai metode mengaktifasi hati. Untuk belajar bisa mengaktifasi hati ini agar bisa selaras, agar bisa merasa gitu ya. Ini dia engine sebenarnya. Engine yang menggerakkan semesta ini. Engine yang membuat kamu ketemu sama jodohmu. Ya. Engine-nya ada di hati. Nah, kemudian tugas kita sekarang adalah memastikan engine-nya nyala. Kalau engine secara otak itu sudah nyala, bahkan dia overheat. Ya, hal gitu ya. Ya, overload. Tapi engine secara rasa, secara hati, ini yang belum diaktifasi. Ya, nanti berapa nginjek rasa, berapa pakai. Kalau ininya kan koplingnya apa, ya kita sendiri yang pakai. Lagi libur, offin semuanya, raganya di off, cek, rasionya nggak mikir, cek, tinggal rasanya doang, enak. Senin nyalain dikit, masuk lagi. Tapi ada ininya. Kalau ini nggak ada, rasanya nggak ada, cuma pakai rasio sama ini. Nggak bisa, liburan juga capek. Nggak berasa. Dan awes deh. Kan berasa ya. Ya pasti. Disebutnya berasa. Yang nyimak obrolan ini merasakan sesuatu nggak? Saya yakin pasti akan merasakan juga gitu. Ya gitu. Tapi merasakan sesuatu nggak ada, bener kan? Yang merekam pun juga merasakan juga gitu. Ya gitu sama punya hati. Dan buat kalian juga nih, jadi by the way di video ini kalau kalian lihat ada view products itu termasuk ada buku Mas Nunu juga, Quantum Ikhlas. So langsung klik di situ juga karena buku ini amat sangat luar biasa. Seperti tadi yang kita bahas juga sebetulnya ada ilmunya gitu. Jadi adalah salah satu ilmu yang saya sendiri pribadi juga merasakan mendapatkan banyak hal yang luar biasa ketika diterapkan, karena ya nggak cukup ngebaca doang gitu ya. Ngebaca itu membantu kita agar kita dapat pembelajaran dari pengalaman Mas Nunu yang sudah begitu panjang, diringkas gitu ya dengan luar biasa, agar bisa kita terapkan, agar kita nggak terlalu banyak trial and errornya ya dibandingkan kalau kita nggak tahu ilmunya gitu ya. Nah, so langsung, tapi jangan dibaca, diterapkan habis itu ya. Mas Nunu, thank you banget lagi udah datang lagi ke sini dan ngobrol ini lagi, dan rasanya emang selalu nggak bakal ada habisnya rasanya. Cuma saya mau tanya gini nih, ya mungkin ini saya juga suka tanya ini hampir di setiap obrolan juga, karena kan ini kita podcast di sini, saya tanya nih gitu, dan harapannya dari untuk memenuhi juga, saya ingin belajar juga dari Mas Nunu, saya bertanya, Mas Nunu merespon, tapi jangan-jangan ada sebuah pertanyaan yang sebetulnya perlu saya tanyakan tapi belum saya tanya. Padahal sebetulnya itu penting, untuk sesuatu yang penting untuk disampaikan, untuk di-share gitu. Ada nggak maksud apa yang sebetulnya perlu untuk disampaikan, tapi saya belum tanya gitu? Oh ya, hari ini kita lagi bergeser dari mengamati hidup ya. Sekian lama itu bicara tentang how to. Sampai kita capek, how to tuh banyak sekali ya. Nah, sekarang sedang bergeser ke zaman why ya. So jalanin hidup ikhlas ini juga salah satu yang nanti menjadi teman adalah tanyakan kenapa itu ya, meaning lah ya, purpose juga nanya. Ikhlas ini untuk bertanya
bahagia itu untuk bertanya tentang why, kenapa saya hidup, kenapa saya kerja di sini, kenapa saya jadi anaknya bapak dan ibu saya yang lahir di sini dan lain sebagainya. Bukan untuk dijawab juga, tapi diminatin aja. Karena itu yang akan menuntun, ya. Why itu sebenarnya kita nggak nanya sama kita, tapi nanya sama Tuhan, ya kan? Kalau kita nanya di hati kan, kenapa ya? Ya Allah, kenapa sih aku? Gitu. Nah, ada perenungan-perenungan gitu untuk maka kemudian zaman mudah-mudahan generasi emas dan lain sebagainya lalu akan menemukan konteksnya, ya. Sekedar daripada bahwa kita punya bonus demografi, ya bla 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 bla, maka itu ya. Tapi juga masing-masing kan merasakan, ya. Terutama teman-teman yang generasinya masih muda, karena kalianlah yang dibicarakan untuk 2045. Tanya mana dirimu, jangan tanya ke pemerintah. Pemerintah itu kayak orang tua yang punya perasaannya ada yang harus saya siapin. Dengan kelahiran banyak ini generasi. Maka inilah yang kami lakukan ini sampai IKN 2045 bla bla bla. Tapi kita sendiri atau kalian sendiri yang menjadi bagian dari generasi itu, bertanyalah pada diri sendiri. Ya Allah, kenapa aku jadi bagian itu? Apa serunya mainnya atau apa salahku dijadiin generasi ini? Nah, jadi kita jadi tahu diri, ya. Karena orang tua nih seperti saya nggak bisa ngerasain yang kamu rasain nanti 2045. Tapi kita berdasarkan pengalaman bisa ngasih masukan agar nggak usah mengulangi dan 2045 itu tercapai, ya. Nah, ini penting untuk saya sharingkan karena dulu waktu saya masih seusia teman-teman yang di sini, saya bicara masih yang muda ya. Mulai mikirin hidup kayak gini, muncullah macam aku kok nggak diajarin ini, ya. Aku kok nggak dikasih tahu itu dan lain sebagainya. Lebih ke pemahaman hidup yang akhirnya saya bawakan ini ya, ya. Sejarah kok aku begini tentang pokoknya lah tentang Indonesia itu ini gini kok ini orang tua gimana sih bahasa ya. Ini menteri ini gimana, biasa kan kita ini gimana sih gimana orang tua ini gimana sih orang tua gimana, sampai tahu-tahu gue lihat muka gue udah tua masih nanya ini orang tua apa nih kerjaannya, nggak taunya gue sendiri sekarang udah tua. Akhirnya kan saya ditantang sama kaca itu kan, nah, lu kan yang tua sekarang, lu mau ngapain, gitu. Terus supaya anak-anak lu tuh nggak kayak gitu. Nah, inilah kenapa saya masih ada di sini di usia saya yang kayak begini, ya, tahu. Nah, jadi itu maksudnya. Apapun yang saya sampaikan adalah karena kecintaan saya sama Tuhan, sama kehidupan, sama Indonesia, pada kalian semua. Gimana kita semua bisa bahagia? Dan menurut saya, nanti ngelantur lagi saya dianggapnya, ya. Saya nggak pernah seoptimis ini dalam hidup, ya. Nggak pernah seoptimis ini. Karena orang ikhlas itu semakin parah keadaan, disebut gini lah, gas melon lah, apa-apa. Artinya akan ada perubahan yang bagus, lebih cepat akan terjadi. Senang tantangan maksudnya. Bukan untuk mengalahkan siapa-siapa, tapi bahwa perubahan akan terjadi dan kita better get ready, ya. Dan jadi seperti itu. Kalau ini mendung, orang-orang takut cari payung, saya bilang asik, bentar lagi gue hujan-hujanan. Nah, gitulah feelingnya, ya. Karena udah lama nih musim panas, ya. Jadi tanyakan why, ya, sehingga kita bisa berpikir terbalik dalam tanda kutip, ya. Beda dan terakses sama kecerdasan semesta yang koneknya sama bahasa rasa, ya. Semesta itu vibrasi, bahasanya itu vibrationist, bukan Javanese, bukan English, tapi vibrationist. Nah, kita secara vibrasi itu harus peka, gitu, ya. Nah, lewat semua itu insya Allah lah kita revisi hidup kita, revisi lagi, besok kita revisi lagi sampai kliennya senang. Nah, ya, nanti kita dibayar deh, ya.
Nah, dia bayar juga nggak apa-apa, orang kita seneng ngerjainnya. Itu pun bentuk bayaran juga kan. Itu bayar. Ya dalam tanda kutip kan bentuk bayar ya kita merasakan sesuatu Itu dia. untuk imbalannya ya. Nah, ini yang kita bahas namanya dikit aja ini, karena saya lagi seneng. Kemana sih sekarang lebih gampang jelasinnya, karena kita bahas namanya artefak sejarah non material. Kapan-kapan kita diskusi itu. Yes. Nah ini ada apa transisi, ada clue untuk obrolan selanjutnya ini. Mas Nono, thank you so much. Sama-sama. Ya, thank you. Mudah-mudahan nggak bosan datang ke sini lagi ngobrol-ngobrol lagi. Ya, nggak pernah bosan. Dan buat teman-teman semua juga, thank you udah nyimak juga. Semoga bermanfaat, semoga dimanfaatkan, dan juga mungkin share juga pembelajaran kalian juga dalam melatih rasa ikhlas itu juga. Mungkin di kolom komen juga share juga video ini juga bermanfaat sih, saya yakin sangat bermanfaat. Ya Allah. Tapi kadang kita perlu diingatkan untuk menggerakkan jari kita untuk share juga. So thank you udah menyimak sampai di sini. Kita ketemu di episode selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.